Jadi saya yakin kalau tobatnya itu betul, secara otomatis ya itu langsung oleh Allah sendiri reprogramming itu terjadi, diinstal ulang oleh Allah, sehingga nanti yang terjadi adalah peningkatan kualitas hidup. Kita aja ke persoalan. Jadi ya bukan dibawa, ya itu kita nggak usah ikut masuk urusan itu mas, sudah bertobat selesai. Nanti juga dia dermawan kok. Sebab orang bertobat itu, nah setelah bertobat lalu kita lihat ada perubahan enggak setelah bertobat. Kalau enggak ada ya bohong namanya. Tadinya medit, bertobat anggar medit, bohong. Ya mending sabel. Nah, itu. Jadi zuhud pun sama, apakah dia dari kesadaran sendiri karena baca-baca buku-buku motivasi, ikut ceramah ke sana kemari, akhirnya sehingga dia sadar memang ternyata betul juga sih hidup ini tidak bisa sendirian. Kita tidak mungkin kaya sendirian, sehat sendirian, aman sendirian, ya tetap harus bersama-sama, nggak mungkin bahagia sendirian. Sehingga akhirnya yang tadinya dia orang yang sangat ambisius, sangat kikir, akhirnya karena kezuhudannya itu tidak dunianya dibuang, tidak. Ya, kezuhudan orang yang kaya itu adalah dibuktikan dengan hartanya adalah bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk masyarakat. Zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu menghilangkan hubbud dunya. Paham nggak? Jadi itulah makanya saya ingin sebetulnya lama dulu sejak saya masih di Jakarta, kita dulu sudah ada kesepakatan kerjasama dengan Nur Khalis Majid. Saya akan fokus yaitu membongkar kembali simbol-simbol agama, terma-terma itu yang semata ini diucapkan orang secara stereotip, asal ngomong tapi nggak tahu maknanya. Tiap hari ya takwa, ya zuhud, ya sabar, macam-macam, tapi nggak ada yang paham semua. Hanya mengulang-ulang sakinah, mawaddah, warahmah masuk kantong semua tiga-tiganya. Ya kan nggak pasti sih. Nah, itu. Ya, tapi akhirnya kita tidak tercapai, akhirnya ya kita pisah, kita pulang ke kampung, ke ke Cadang Pinggan, ke Tasmaya. Nah, tapi itu pemikiran semacam itu yang sekarang kita gelar adalah ide-ide sentrus macam itu adalah mencoba mengurai kembali terma-terma agama itu. Bahwa zuhud itu bukan marah. Nabi Sulaiman zuhud enggak? Yang jadi orang yang paling terkaya di dunia orang zuhud bukan? Siapa bilang zuhud miskin? Enggak ada hubungannya. Itu urusan hati. Bahwa orang yang hatinya mencintai dunia itu berarti dia tidak berzuhud. Kalau orang yang hatinya sudah tidak lagi mencintai dunia, itu namanya zuhud. Orang zuhud bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Orang yang cinta dunia bisa miskin enggak? Apa perlu saya ceritakan lagi cerita qasasul aulia, cerita-cerita para wali? Ceritakan lagi? Cerita lagi? Oke, biar tahu.